The fastest growing religion in the world, Islam. Bukan menyebutkan bahwa orang berbondong-bondong masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Jalan Lurus. Pada video kali ini, Bang Mimin akan menanggapi dan menjawab pernyataan dan narasi Andre Tunggal. Dalam narasi Andre Tunggal, menyatakan bahwa Islam adalah agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia, merupakan klaim sepihak dari umat Islam. Apakah benar demikian? Mimin akan bahas tuntas sesudah yang berikut ini, teman-teman. Sebelum kita bahas lebih jauh, sekarang kita saksikan terlebih dahulu narasi dan pernyataan Andre Tunggal di video berikut ini. Nah, teman-teman, saya mendapatkan artikel dari Pew Research Center. Ini Pew Research Center bukan lembaga survei abal-abal ya. Dan di sini judulnya adalah Why Muslims are the world's fastest growing religious group. Ya, kenapa orang-orang Muslim adalah grup religius yang pertumbuhannya paling besar atau paling pesat begitu. Nah, Pew Research Center ini melakukan yang namanya riset, lalu kemudian dia riset pada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nggak salah ada 7 agama besar ya. Lalu kemudian penelitinya namanya Michael Lipka dan Conrad Hackett, dia mengatakan begini. The main reasons for Islam growth ultimately involve simple demographics. Alasan utama pertumbuhan agama Islam itu tidak bisa dibantah lagi adalah simple demographics, adalah reasonnya itu demografik. Maksudnya reasonnya itu adalah reason yang sangat natural. Kenapa? Muslim atau orang-orang Muslim itu punya anak lebih banyak daripada kelompok 7 agama yang diriset. Ya, jadi itu pasti melibatkan Islam, melibatkan Kristen, melibatkan beberapa agama yang lain. Jadi Lipka dan Hackett kemudian menemukan bahwa alasan utamanya adalah karena orang-orang Muslim itu punya anak lebih banyak. Dan itulah alasan the fastest growing religion in the world, ya. Bro Diablo mengatakan the fastest breeding, bro. Iya, itulah alasannya. Jadi alasan kenapa Islam itu adalah agama yang tumbuh paling cepat itu bukan karena maksudnya orang berbondong-bondong masuk Islam. Yang disebut ratusan masuk Islam, tsunami, mualaf dan sebagainya. Itu mah lebay, begitu ya. Saya ulang lagi, lebay ya. Lalu kemudian ada artikel yang lain. Ya, misalnya CNN mengatakan the world's fastest growing religion Islam. Ya, agama yang paling tumbuh pesat itu adalah Islam, betul. Tetapi menurut CNN, kenapa? Karena Muslim woman atau perempuan Muslim itu punya anak lebih banyak. Secara rata-rata itu 3,1 rata-rata seluruh Muslim dunia loh. Anaknya minimal 3. Ya. Children compare to 2,3 for all other religious groups combined. Jadi ajaran agama yang lain dikombinasikan itu 2. Jadi 3 dibanding 2. Ya berarti pertambahannya jauh lebih tinggi. Also dikatakan juga bahwa orang-orang Muslim itu punya iman atau ajarannya itu memperbolehkan atau bahkan menganjurkan untuk orang-orang Muslim menikah lebih awal, ya, menikah lebih muda, jadi 7 years younger than non-Muslim. Jadi secara budaya atau secara tradisi yang ada di antara orang-orang Muslim, orang nikah muda, nikahnya lebih muda, lalu udah nikah muda, anaknya lebih banyak pula. Ya, itulah alasannya, begitu, ya, itu dari CNN. Di video tersebut, Andre Tunggal menunjukkan data dan artikel dari Pew Research Center. Pew Research Center ini merupakan lembaga survei yang bukan abal-abal menurut pernyataan Andre Tunggal. Dari artikel tersebut dijelaskan bahwa alasan utama pertumbuhan orang Islam lebih besar dari agama Kristen adalah karena rasio jumlah kelahiran umat Islam lebih banyak dari orang Kristen. Apakah benar hanya negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam saja yang mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi? Kita cek faktanya. Ini adalah daftar negara menurut pertambahan jumlah penduduk. Tingkat pertambahan penduduk berdasarkan selisih antara angka kelahiran dan angka kematian. Angka kelahiran dan angka kematian
Berdasarkan tingkat per 1.000 penduduk, faktanya negara yang indeks pertumbuhan penduduk di atas angka 30 masih banyak didominasi oleh negara yang mayoritas Kristen. Ada negara Ethiopia, negara Zambia, negara Kongo, negara Burundi, dan negara Madagaskar. Dan indeks antara 20 dan 30 juga masih banyak negara Kristen yang masuk dalam daftar tersebut. Pertanyaannya kok bisa ya negara-negara mayoritas Kristen pertumbuhan penduduknya bisa setinggi itu? Atau jangan-jangan orang Kristen di sana juga berpoligami ya? Kok bisa mengalahkan pertumbuhan penduduk negara yang mayoritas penduduknya Islam yang memperbolehkan berpoligami? Silahkan Andre Tunggal jawab sendiri ya. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan agama Kristen di dunia? Bang Jalu juga akan cek datanya di Pew Research Center, supaya fair ya teman-teman. Menurut data ini, populasi Kristen di Eropa diperkirakan akan turun sekitar 100 juta orang. Turun dari 553 juta orang pada tahun 2010 menjadi 454 juta pada tahun 2050. Sedangkan populasi Muslim di Eropa diproyeksikan meningkat sebesar 63%, tumbuh dari 43 juta pada tahun 2010 menjadi 71 juta pada tahun 2050. Mengapa populasi umat Kristen di dunia bisa turun? Sekarang kita cek data peralihan agama di dunia di Pew Research Center juga ya teman-teman. Dari data ini, kita bisa baca bahwa orang yang login atau masuk ke dalam agama Kristen ada 40 juta orang lebih, sedangkan angka yang keluar dari ajaran Kristen jauh lebih besar, yaitu mencapai 100 juta orang, lebih dari 2 kali lipat orang masuk ke agama Kristen. Jadi data ini menunjukkan bahwa agama Kristen tidak mengalami pertumbuhan, tapi agama Kristen mengalami penurunan atau penyusutan. Berbeda dengan agama Islam, meskipun jumlah yang keluar dari Islam sekitar 9 juta orang, tetapi yang masuk Islam atau mu'alaf jumlahnya lebih banyak, yaitu sekitar 12 juta orang. Jadi sangat berbeda dengan apa yang dipaparkan Andre Tunggal. Kita saksikan videonya teman-teman. Kata Profesor Ibrahim. Jadi, the number of converts to Islam atau orang-orang yang masuk Islam itu, kata Profesor Ibrahim, itu similar, setidaknya berimbang dengan orang yang meninggalkan Islam. Jadi, yang disebut sebagai orang masuk Islam itu terlalu propagandis, terlalu propaganda, ya. Terlalu disebut sebagai propaganda. Jadi ketika Ibu Etika Noor mengatakan the fastest growing religion in the world, Islam, ya silahkan, tetapi alasan dibalik itu atau membaca data itu adalah bukan menyebutkan bahwa orang berbondong-bondong masuk Islam. Oh tidak, karena Islam itu ya karena anaknya banyak, pertumbuhannya karena banyak melahirkan anak-anak Muslim. Ya itu seperti yang tadi saya sampaikan. Saya tidak enak ngelanjutinnya teman-teman. Takut Viro dan kawan-kawan pada nangis di pojokan teman-teman. Andre Tunggal mengatakan bahwa orang yang masuk Islam berimbang dengan orang yang meninggalkan Islam. Padahal fakta Pew Research Center, orang yang masuk Islam lebih banyak daripada orang yang meninggalkan Islam. Ini sangat jauh berbeda dengan Kristen. Orang yang meninggalkan ajaran Kristen jumlahnya jauh lebih banyak daripada orang yang masuk ke Kristen. Jadi sebenarnya yang kasihan itu siapa teman-teman? Sekarang kita cek presentasi pemeluk agama negara Eropa, yang dahulu merupakan garis terdepan penyebar agama Kristen di dunia. Pertama, ada negara Belanda, yang merupakan pembawa agama Kristen di Indonesia. Sekarang populasi penganut ajaran Kristen di Belanda hanya sisa 38% saja. Ada 54% total dari jumlah penduduk negara Belanda jadi ateis. Yang kedua ada negara Jerman. Populasi penganut ajaran Kristen tinggal 54%, lebih dari 40% dari total dari jumlah penduduk negara Jerman menjadi ateis. Yang ketiga ada negara Spanyol. Populasi penganut ajaran Kristen tinggal 57%, lebih dari 38% dari total dari jumlah penduduk negara Spanyol menjadi ateis. Yang keempat ada negara Prancis. Populasi penganut ajaran Kristen tinggal 50%, sedangkan sekitar 33% dari total dari jumlah penduduk negara Prancis menjadi ateis. Dari data yang Bang Jalu tunjukkan, ternyata orang Eropa yang dulunya berjuang untuk menyebarkan agama Kristen, tapi sekarang berbanding terbalik. Orang-orang Eropa malah berbondong-bondong meninggalkan ajaran Kristen. Apakah ajaran Kristen dianggap tidak logis lagi, sehingga orang-orang berbondong-bondong meninggalkan ajaran Kristen? Silahkan Andre Tunggal jawab sendiri.
Jadi ada benarnya yang Andre Tunggal sampaikan. Di Eropa bukan tsunami mu'alaf yang terjadi. Tapi Andre Tunggal tidak memaparkan fakta apa yang sebenarnya terjadi di Eropa. Ternyata yang terjadi sebenarnya adalah tsunami murtad dari Kristen, yaitu tsunami yang tidak percaya ajaran Yesus atau ajaran Kristen lagi, sehingga orang-orang berbondong-bondong meninggalkan ajaran Kristen dan menjadi ateis. Sekian dulu dari Mimin ya teman-teman. Jika pembahasan dan materi yang Mimin paparkan di channel ini, jika teman-teman menilai ada manfaatnya, silahkan share atau bagikan video ini kepada teman-teman muslim yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sebagai umat Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.